lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9.00, pukul 11.00, pukul 17.00, dan 19.00 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikianlah warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua sebagai tanda pertobatan kita kepada Allah. Inilah sabdanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya Kristus Sang Terang, bimbinglah kami dalam pertobatan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal dekat, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, dalam masa Advent ini setiap kita diajak untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangannya. Bukan dengan berdiam diri, tetapi dengan kesediaan berbalik ke jalan yang benar. Bersediakah kita menanti kedatangannya dengan hidup dalam pertobatan? Marilah kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh cinta, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Ampunilah ya Allah, ketika Engkau dengan setia menyatakan kasih-Mu, tetapi kami terkadang menjauhi-Mu. Ampunilah ya Allah, apabila dalam padang gurun kehidupan, kami kadang tidak menghiraukan seruan pertobatan dan hidup sesuai ego kami sendiri. Datanglah ya Allah, tebuslah kami dari dosa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Yang datang menghakimi seisi dunia, Rahmani dan Rahimi, membela umat-Nya. Ya datang matahari, sinari umat-Mu, padamu kami cari bahagia penuh. Maka bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Mikha pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau
yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Saudara-saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Sang Firman yang hidup, ajarlah kami dengan firman Tuhan, agar iman kami boleh makin ditumbuhkan. Biarlah kiranya Tuhan menolong ketika kami membaca dan mempergumulkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya yang menjamah hati akal budi kami, Roh Kudus yang menerangi hati kami dan akal budi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan.
agar hamba-Mu mampu berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka.
Bacaan kedua dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta adalah sebuah kata yang tidak pernah habis untuk menjadi bahan cerita, dan juga tidak pernah ada selesainya untuk menjadi bahan perbincangan. Ada banyak sekali cerita cinta yang bukan hanya berhubungan dengan kisah hidup manusia, namun juga berbagai aspek kehidupan ini. Saya mohon izin kepada penulis untuk menceritakan sebuah kisah yang ditulis dalam buku Chicken Soup for the Soul. Kisahnya begini. Karena ingin menyenangkan istrinya yang akan pergi jalan-jalan dengan temannya, Nick, sang suami, menawarkan untuk menjaga Ramanda, putri mereka satu-satunya yang berumur 3 tahun. Suasana sangat tenang ketika itu, dan nampaknya Ramanda sangat asik dengan apa yang dikerjakannya di kamar. Entah apa yang menjadi alat permainannya. Untuk memeriksa, Nick bertanya kepada Amanda dari ruang kerjanya, "Sedang apa Ramanda?" Tidak ada jawaban. Maka Nick mengulanginya sekali lagi. "Apa yang sedang kau lakukan Ramanda?" "Tidak ada," kata Ramanda dari kamar. Tetapi karena kecurigaannya, kemudian Nick mulai berdiri dari tempat duduknya. Dia mendatangi Ramanda. Tahu kalau didatangi, Ramanda kemudian pergi meninggalkan kamar. Maka Nick segera mengejarnya. Tapi kemudian Ramanda kembali, dia lari keluar dari kamar dan dia rupanya justru lari ke kamar mandi. Dan itu adalah pilihan yang salah. Karena ketika dia sampai di kamar mandi, sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Ramanda berdiri membelakangi ayahnya. Nick meminta untuk berbalik. Tapi rupanya dia bertahan untuk berdiri membelakangi ayahnya. Sekali lagi Nick meminta Ramanda suruh berbalik. Tetapi rupanya Ramanda masih tetap bertahan. Akhirnya dengan sedikit keras, Nick membentak Ramanda agar Ramanda berbalik menghadap kepada ayahnya. Dengan wajah ketakutan, Ramanda berbalik pelan-pelan. Dan apa yang terjadi? Di tangan Ramanda ada lipstik mamanya yang baru saja dibeli dan tersisa hanya sedikit karena dipakai untuk bermain Ramanda. Dan bayangkan wajah Ramanda semua coreng-moreng merah dengan lipstik, kecuali justru bibirnya. Saat itulah emosi Nick mulai memuncak. Rasanya dia ingin membentak, dia ingin memarahi Ramanda. Tetapi ketika dia mau membentak Ramanda, matanya tiba-tiba tertuju kepada sweater yang digunakan oleh Ramanda dengan tulisan "I am a perfect little angel." Aku malaikat kecil yang sempurna. Karena melihat tulisan itulah, kemudian emosi Nick langsung mereda. Dengan lembut Nick memeluk Ramanda. Kemudian dia menggendong anak kecil ini sambil dia berkata, "Ayo nak, papa foto. Coba kita lihat betapa cantiknya kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini memang hanya pengalaman sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi ini adalah cerita yang mengingatkan kita bahwa cinta bisa mengalahkan emosi Nick yang meledak itu. Bahwa cinta
bisa mengubah pandangan Nick terhadap anaknya yang seharusnya dia marahi. Tapi dia memeluknya dan dia justru mengajaknya untuk berfoto. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan. Israel memang pernah mengalami murka Allah karena hidup mereka yang menentang Allah dan begitu banyak berbuat dosa. Sehingga akhirnya Israel mengalami pembuangan. Namun dalam Yesaya 40 yang kita baca hari ini, kita dapat melihat betapa besarnya cinta Tuhan kepada umat Israel, umat kesayangannya. Ketika Allah berfirman, hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudara, Mary Claire Bart memakai kalimat yang sangat indah untuk menggambarkan relasi Allah dengan Israel sebagai umat kesayangannya. Dia mengatakan begini, ketika Allah berfirman, tenangkanlah hati Yerusalem. Saat itu Allah berbicara dengan hati kepada umatnya, seolah hendak menggambarkan seorang mempelai yang sedang meyakinkan kekasihnya akan cintanya. Sekarang Allah tidak datang dalam murkanya, melainkan dengan cintanya. Murka Allah telah surut dan penghukuman dalam pembuangan itu akan segera berakhir. Itulah penghiburan yang hendak disampaikan kepada umat Israel. Allah akan datang dengan cintanya untuk membebaskan umat Israel. Karena itu mereka harus bersiap untuk menyambut pembebasan itu. Mereka harus mempersiapkan jalan untuk kehadiran Tuhan. Sejalan dengan kisah pembebasan Israel dari pembuangan atau perbudakan di Babel, Yohanes Pembaptis juga hadir memberitakan pembebasan untuk umat manusia dari dosa. Kali ini Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun kepada seluruh umat Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu dengan meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Artinya, siapkanlah jalan yang mudah, siapkanlah jalan yang lancar untuk kedatangan Tuhan Yesus. Caranya tentu saja dengan bertobat. Dan Yohanes menyerukan, bertobatlah dan dibaptis, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan datang bukan dengan murka, namun dengan cinta, untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Namun seluruh umat manusia harus siap dengan meluruskan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dengan pertobatan. Saudara-saudara, kalau boleh saya mengutip Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Saudara-saudara, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Mengapa? Karena kasih Allah yang demikian besar atas dunia ini. Oleh sebab itu Allah datang dengan cinta untuk menyelamatkan dunia ini. Namun kapan Tuhan Yesus akan datang? Kita memang tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus itu. Namun waktu kedatangan Tuhan Yesus bisa sangat cepat, seperti yang digambarkan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang tadi kita baca, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat ini hendak mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa terjadi dengan sangat cepat, dan kita tidak akan pernah bisa menduganya. Istilah yang dipakai oleh Rasul Petrus adalah hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada pencuri yang datang dengan appointment, janjian terlebih dahulu. Nanti malam saya akan datang dan saya akan mencuri di rumahmu. Pencuri tidak pernah melakukan aksinya dengan cara seperti itu. Tetapi pencuri akan datang dengan mendadak. Ketika kita semua tidak siap, ketika penghuni rumah itu tertidur dengan lelap, maka tiba-tiba pencuri itu datang. Dan Tuhan digambarkan oleh Rasul Petrus akan datang seperti pencuri. Ketika kita tidak waspada, ketika kita masih hidup di dalam dosa kita, tiba-tiba Tuhan datang. Kita tidak menduganya, sehingga membuat kita terkejut. Dan oleh sebab itu, jauh sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah mengingatkan kita semua. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita meluruskan jalan untuk Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Namun mungkin kita bertanya-tanya, sejak berita dari Rasul Petrus hingga sekarang ini, bukankah kira-kira sudah 2000 tahun berjalan? Tetapi mengapa setelah 2000 tahun berjalan kira-kira Tuhan Yesus masih juga belum datang? Apakah Tuhan Yesus tidak akan jadi datang? Apakah Tuhan Yesus berjanji tapi tidak ditepati? Rasul Petrus memberitakan hal yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Karena cintanya kepada umat manusia, maka Tuhan Yesus pasti akan datang. Dan Tuhan Yesus tidak mau umatnya hidup di dalam dosa sehingga umatnya itu binasa karena dosa. Dan oleh sebab itulah maka jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memperingatkan melalui firman-Nya supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selalu waspada, supaya kapanpun pencuri itu datang, kita tetap siap sedia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus masih menantikan di dalam kesabarannya, di dalam cintanya, agar seluruh umat manusia bertobat terlebih dahulu. Saudara-saudara, Rasul Petrus memberitakan, kalau sampai hari ini Tuhan Yesus masih belum datang, itu adalah karena cinta Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Karena itulah Tuhan Yesus masih sabar menunggu pertobatan kita semua. Mungkin Tuhan Yesus mengharapkan kalau semua orang bertobat, tidak ada seorang pun nanti yang akan mengalami penghukuman.
Saudara-saudara, seringkali kita sibuk-sibuk hanya mencari tahu kapan Tuhan Yesus datang. Maka kemudian kita mendatangi ceramah-ceramah yang diadakan banyak gereja, yang disampaikan oleh banyak pendeta. Kapan Tuhan Yesus datang? Ada orang-orang yang berusaha meramal, mencari tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi sebetulnya bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan adalah luruskanlah jalan baginya. Melalui apa? Melalui pertobatan kita. Supaya kalau Tuhan Yesus datang, kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berandai-andai. Andaikan malaikat Tuhan tiba-tiba memberitahu kita, Tuhan Yesus akan datang 1 jam lagi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam waktu 1 jam itu? Waktu kita hanya tinggal 1 jam saja. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita bisa memutuskan sendiri. Apapun yang kita pilih. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus datang dengan cintanya. Dan dia akan membawa, dia akan menyelamatkan orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Advent adalah waktu yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Namun kita tidak dapat memastikan waktunya, kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi pasti akan datang. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita diingatkan 2 hal penting. Yang pertama, Tuhan akan datang kembali karena cintanya, bukan karena murkanya. Banyak orang yang begitu takut kalau Tuhan Yesus datang kembali. Dan kemudian berusaha untuk mencari cara. Karena ketakutannya itu, dengan menghibur diri, mencari tanda-tanda. Oh, ini perang sudah terjadi, oh ini gempa bumi sudah terjadi, berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi tidak pernah mempersiapkan diri. Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan Tuhan Yesus datang dengan cintanya untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, sebenarnya kita tidak perlu takut menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang dengan cintanya untuk menyelamatkan kita. Satu hal yang penting, bahkan sangat penting adalah kita sudah diingatkan selalu. Di masa-masa Advent, setiap tahun masa Advent, selalu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini masih sabar menunggu pertobatan kita. Namun bukan berarti kita dapat menundanya lebih lama, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mungkin 1 jam lagi, mungkin besok, tapi mungkin juga tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Maka jangan ditunda. Siapkan saja sejak hari ini. Siapkan pertobatan kita. Supaya kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap untuk menyambutnya. Kita siap untuk menyambut cintanya yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau datang ke dunia itu semua karena cinta-Mu. Dan ketika Engkau memanggil setiap kami di dalam pertobatan, itu juga adalah panggilan yang didasarkan, dialaskan atas nama cinta. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang berusaha untuk berbalik, untuk memiliki hidup baru dari hidupnya yang lama. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menjalani proses katekisasi. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, bahwa setiap proses pembelajaran iman ini adalah sebuah proses untuk mereka juga mengalami dan merasakan cinta kasih-Nya Tuhan. Kami berdoa untuk calon-calon baptisan maupun sidi yang pada minggu-minggu ini mungkin ada di antara mereka yang akan memasuki tahapan baru ini. Kiranya mereka bisa memaknai makna baptisan dan makna pengakuan percaya atau sidi sebagai komitmen mereka juga untuk dibasuh di dalam cinta kasih Tuhan dan kemudian hidup melanjutkan cinta Tuhan. Itulah hidup pertobatan yang sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan di dalam hidup pertobatan ini, mereka pun dapat kembali dan bahkan dapat hidup dengan menunjukkan kepedulian bagi dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka juga yang ada di dalam tahanan. Mereka yang sedang berproses, bertumbuh, dan bahkan membekali diri mereka di dalam tahanan. Kiranya Tuhan, proses mereka menjadi tahanan merupakan proses untuk memasyarakatkan, untuk mereka kembali mengenal apa yang menjadi panggilan dari Tuhan terhadap hidup mereka. Kiranya Tuhan menyertai bahwa proses di lembaga pemasyarakatan memang menjadi proses yang membangun. Kiranya Tuhan juga yang menolong para aparat penegak hukum yang ada di lembaga-lembaga tahanan dan juga lembaga-lembaga keadilan. Semuanya memang sungguh-sungguh menyatakan keadilan, menegakkan hukum, dan bahkan melakukan dan memutuskan hukuman atas dasar kasih cinta dan juga sayangnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap gerejamu yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Kiranya juga menyadari panggilan utama gereja-gereja untuk hadir juga untuk mendatangkan cinta bagi dunia, mendatangkan cinta bagi sesama, mendatangkan cinta bagi masyarakat, dan bahkan mendatangkan cinta kasih bagi bangsa. Kiranya di masa-masa kampanye menjelang pemilu ini, gereja dapat menjadi motor untuk terus mengingatkan masyarakat, terkhusus umat Kristen, untuk tetap menyebar cinta di tengah perbedaan pilihan sekalipun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dengan cintanya dan juga telah hadir untuk mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri undangan pertobatan yang Tuhan nyatakan untuk kita dengan memberikan persembahan. Kolose pasal 3 ayat 17 menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup yang kami jalani. Dalam suka dan duka Engkau hadir, dalam tangis dan tawa Engkau pun tidak meninggalkan kami. Dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini. Mampukanlah kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan bersedia melakukan tindakan aktif. Siapkanlah jalan baginya yang telah datang dengan penuh cinta, dengan mengubah kebiasaan lama dengan hidup yang baru sebagai wujud pertobatan yang sejati.
umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya niscaya dilayakan, menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan, tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.